Salam Bapak Ibu pemuda remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan menggunakan pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami siap memberi diri untuk belajar firman Tuhan di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema hari ini, Sabtu 23 Juli 2022 adalah hanya satu saja yang perlu. Dengan bacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas 10 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Mari kita menggali bacaan kita dengan pertanyaan berikut. Berapa halkah yang perlu menurut Yesus berdasarkan ayat 42a? Yesus berkata, satu saja yang perlu. Hal apakah Yesus maksudkan ayat 42b? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Hanya satu yang perlu. Yang dimaksud adalah duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Perkara yang lain boleh saja kita lakukan, tetapi kita juga perlu meluangkan waktu untuk menyapa dan mendengarkan Dia dalam kehadirannya. Sebab semua prestasi kita dan kesibukan kita sesungguhnya tanpa Tuhan hanya kekosongan dan kehampaan yang akan kita tuai. Seperti Marta yang hanya merasa cemas. Seringkali gereja sibuk dengan melayani dan gereja menganggap sudah melakukan yang terbaik. Padahal sebenarnya gereja sedang mengerjakan sesuatu yang bukan skala prioritas dari tugas dan panggilan gereja sebenarnya di dunia ini. Tuhan Yesus menyatakan hanya satu yang perlu. Ini menunjukkan bagaimana gereja memilih dan menetapkan skala prioritas dalam panggilannya di dunia ini. Dalam konteks bacaan kita, gereja memilih menjadi gereja yang belajar mendengar Sang Kepala Gereja, yaitu Yesus Kristus. Kata mendengar dalam terjemahan aslinya menunjukkan sikap mendengar dengan mempelajari, menaati, mengerti. Gereja seharusnya dapat menangkap kesempatan mendengar untuk setiap momentum yang terjadi. Gereja tidak hanya mendengar, tapi gereja pada akhirnya menjadi gereja yang mampu memberi jawab atas persoalan-persoalan yang terjadi pada bangsa, masyarakat, internal gereja, dan keluarga jemaat. Benar sekali. Di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh Alkitab yang telah memberikan inspirasi bagi kita, di mana mereka memberi jalan keluar bagi orang di sekitarnya. Misalnya Yusuf anak Yakub, ia menjawab masalah kelaparan yang melanda seluruh negeri dengan mengumpulkan bahan makanan dan membagikannya kepada yang membutuhkan. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Yesus yang memberikan makanan bagi 5.000 orang. Yesus dan murid-muridnya menyembuhkan orang sakit dan kerasukan setan. Jemaat Makedonia meskipun miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memberi lebih banyak daripada yang diharapkan. 2 Korintus 8 ayat 1-6 dan masih banyak lagi. GKO sendiri menangkap apa yang menjadi visi dan misinya Allah di bumi, yaitu
visi amanat agung, misi persekutuan, pemuridan, ibadah, pelayanan, dan penginjilan. Semua itu haruslah menjadi fokus kita semua. Apa maksudnya Maria telah memilih bagian yang terbaik? Satu saja yang perlu, yang merupakan pilihan terbaik Maria adalah duduk dekat kaki Yesus. Mari dengarkan kembali 4M Rabu 20 Juli 2022 yang membahas topik ini. Apa makna dari yang tidak akan diambil daripadanya? Bagian terbaik adalah hidup bersama dengan Yesus. Ini adalah janji Tuhan dan ini adalah bagian kekekalan yang diberikan Yesus kepada orang-orang yang dikasihinya. Yohanes 3 ayat 8 yang beroleh bagian di dalam Kristus. Ibrani 3 ayat 14 dan mengambil bagian bersama Kristus. Roma 8 ayat 17. Apakah komitmen kita untuk dilakukan? Pertama, memilih satu saja yang perlu, memilih yang terbaik seperti Maria, dan percaya bahwa janji Tuhan diberikan kepada kita dan tidak akan ada yang mengambilnya. Kedua, mau hidup berdampak bagi orang lain. Ketiga, kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya sebagai bukti kita mengasihi Tuhan dan sesama. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkannya. Mari kita bagikan kebenaran ini kepada anggota keluarga, komsel, jemaat, teman, agar memberi diri menjadi seorang murid Yesus. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mau meneladani Maria, yaitu memilih yang terbaik dan percaya bahwa janji Tuhan pasti diberikan kepada kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjadi murid Kristus yang berdampak bagi orang lain. Tidak hanya sesama orang Kristen, tetapi juga orang yang berbeda suku, bangsa, budaya, dan agama. Berkatilah setiap orang yang mengikuti 4M hari ini ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memilih bagian yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.